Hai Bunda, selamat datang kembali di channel Paramerina Official, tempat berbagi informasi penting seputar tumbuh kembang si kecil. Bunda hebat anak sehat. Apa kabar hari ini Bunda? Semoga Bunda dan si kecil selalu sehat ya. Di video kali ini kita bakal ngobrol santai tapi penting banget nih Bun, tentang imunisasi pada anak. Karena ternyata banyak bunda-bunda di luar sana yang masih bingung tentang imunisasi itu wajib gak sih? Apa efek sampingnya aman untuk anak? Dan kalau ketinggalan jadwal harus gimana ya? Nah, semua pertanyaan itu akan kita bahas satu persatu di video ini ya. Karena imunisasi bukan cuma soal suntikan, tapi tentang perlindungan jangka panjang untuk kesehatan si kecil loh. Jadi, yuk simak video ini sampai habis. Menurut jurnal World Health Organization Immunization Coverage, imunisasi adalah proses pemberian vaksin yang merangsang sistem kekebalan tubuh untuk membentuk antibodi sehingga si kecil bisa terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya, bahkan yang bisa mengancam jiwa. Jadi ketika si kecil terpapar penyakit itu di kemudian hari, tubuhnya sudah punya pasukan pelindung yang siap melawan sehingga ia tidak mudah sakit atau kalaupun sakit gejalanya akan jauh lebih ringan. Menurut Kementerian Kesehatan RI dan Ikatan Dokter Anak Indonesia, imunisasi sangat penting terutama pada 2 tahun pertama kelahiran anak karena pada usia ini sistem kekebalan tubuh si kecil masih berkembang dan rentan terhadap berbagai infeksi serius seperti campak, polio, hepatitis, TBC, hingga difteri. Bahkan sebuah penelitian dalam jurnal The Lancet Global Health menyebutkan bahwa imunisasi mencegah lebih dari 2 juta kematian anak setiap tahun secara global. Artinya, imunisasi bukan hanya berdampak pada kesehatan pribadi anak, tapi juga membantu membentuk kekebalan komunitas yang melindungi anak-anak lain di sekitarnya. Jadi, imunisasi bukan sekedar rutinitas ya Bun, tapi salah satu bentuk cinta dan ikhtiar terbaik kita untuk memberikan perlindungan maksimal bagi tumbuh kembang si kecil. Ayah bunda, imunisasi bukan sekedar agenda rutin ke posyandu atau ke puskesmas, tapi bagian dari investasi jangka panjang untuk kesehatan si kecil. Karena banyak penyakit berbahaya yang mengintai anak-anak, terutama saat usia dini ketika sistem imun mereka masih berkembang. Tanpa imunisasi, si kecil rentan mengalami komplikasi yang bisa mengganggu tumbuh kembangnya, mulai dari gangguan motorik, kecerdasan, hingga masalah kesehatan jangka panjang. Selain itu, imunisasi juga melindungi anak-anak lain di lingkungan sekitar. Ketika sebagian besar anak mendapat imunisasi, maka penyakit akan sulit menyebar. Ini disebut herd immunity. Artinya, dengan memberi imunisasi pada si kecil, Bunda juga membantu melindungi bayi yang masih terlalu kecil untuk divaksin atau anak-anak dengan kondisi medis tertentu yang belum bisa menerima vaksin. Jadi, imunisasi bukan cuma untuk mencegah penyakit, tapi juga menjaga masa depan si kecil agar tumbuh sehat, aktif, dan bisa belajar serta bermain tanpa hambatan. Ada 2 jenis imunisasi yang bisa Bunda berikan untuk si kecil, yaitu imunisasi wajib dan imunisasi tambahan. Yang pertama, imunisasi wajib adalah vaksin yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, serta didukung oleh WHO karena terbukti dapat mencegah penyakit berbahaya dan mengurangi angka kematian anak. Berikut daftar imunisasi wajib menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017. Hepatitis B dosis pertama diberikan dalam 24 jam setelah lahir. Yang kedua ada BCG, melindungi dari tuberkulosis diberikan 1 kali sebelum usia 2 bulan. Yang ketiga polio diberikan secara tetes atau OPV dan suntikan atau IPV. Yang keempat ada pentabio, gabungan dari difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan Haemophilus influenza tipe B. Yang kelima ada campak rubella atau MR, diberikan pertama kali usia 9 bulan, lalu booster pada usia 18 bulan. Semua vaksin ini disediakan gratis oleh pemerintah di fasilitas kesehatan dan sangat penting diberikan tepat waktu agar si kecil terlindungi sejak dini. Kedua, ada imunisasi tambahan atau anjuran. Di antaranya ada PCV, melindungi dari pneumonia, meningitis, dan infeksi telinga. Bisa diberikan mulai usia 2 bulan.
Ada rotavirus, mencegah muntaber berat akibat rotavirus diberikan mulai dari usia 6 minggu. Ada influenza, diberikan setiap tahun mulai usia 6 bulan, penting terutama saat musim flu. Ada varicella, untuk mencegah cacar air, diberikan mulai dari usia 1 tahun. Ada hepatitis A, diberikan usia di atas 2 tahun. Tifoid, untuk mencegah demam tifoid, bisa diberikan mulai usia 2 tahun. Ada HPV, Human Papillomavirus, untuk mencegah kanker serviks dianjurkan untuk anak perempuan usia 9 tahun ke atas. Kadang Bunda berpikir, kalau sudah imunisasi wajib, perlu gak sih yang tambahan? Jawabannya perlu banget, apalagi jika anak sering berada di tempat umum seperti daycare, sekolah, atau punya riwayat kesehatan sensitif. Dengan imunisasi yang lengkap, wajib, dan anjuran, Bunda bisa memberikan perlindungan terbaik untuk masa depan si kecil. Nah Bunda, setelah si kecil mendapatkan imunisasi, mungkin muncul rasa khawatir ya. Apalagi kalau si kecil mulai terlihat rewel, demam, atau bagian bekas suntikannya tampak bengkak. Tenang ya Bunda, karena ini adalah hal yang sering terjadi dan biasanya tidak berbahaya. Justru reaksi-reaksi seperti ini menjadi tanda bahwa imunisasi sedang bekerja membentuk sistem kekebalan tubuh si kecil. Yuk kita bahas lebih dalam tentang efek samping setelah si kecil imunisasi. Beberapa efek samping yang umum terjadi setelah imunisasi antara lain, yang pertama demam ringan, yang biasanya muncul dalam 1-2 hari setelah penyuntikan. Yang kedua adalah bengkak atau kemerahan di area bekas suntikan. Yang ketiga, si kecil jadi lebih rewel atau reaktif yang merupakan respon alami tubuh terhadap zat asing yang masuk. Efek samping ringan setelah imunisasi adalah hal yang normal dan bisa ditangani dengan perawatan rumahan yang sederhana. Bunda hanya perlu tetap tenang, berikan perhatian penuh pada si kecil dan bantu ia pulih dengan cinta dan nutrisi yang cukup. Dengan begitu, imunisasi bisa bekerja optimal dalam melindungi si kecil dari berbagai penyakit di masa depan. Bunda, setelah semua pembahasan tadi, kita bisa sama-sama memahami bahwa imunisasi bukan sekedar formalitas atau kewajiban rutin yang harus dijalankan anak, tapi merupakan investasi besar untuk masa depan si kecil. Imunisasi bekerja sebagai pelindung tak terlihat yang membantu tubuh anak melawan penyakit-penyakit serius seperti campak, polio, hepatitis, dan lainnya. Jadi, yuk Bunda, pastikan si kecil tidak ketinggalan jadwal imunisasi ya. Catat jenis-jenis vaksin wajib dan anjuran. Konsultasikan dengan dokter dan jangan takut untuk bertanya bila ada yang belum dipahami ya. Kalau Bunda masih ada pertanyaan atau mau sharing pengalaman Bunda tentang imunisasi kecil, boleh banget langsung tulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa belajar bersama-sama dan jadi pelajaran untuk bunda-bunda yang lain juga. Makanya jangan lupa untuk like, share video ini, subscribe dan nyalakan loncengnya ya untuk dapat notifikasi konten edukatif lainnya seputar tumbuh kembang si kecil dari Paramurina Official. Kalau Bunda ingin tahu sosial media kami, Bunda bisa follow di sini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya bareng Mina ya bunda-bunda. Paramurina, teman tubuh anak Indonesia.